Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Kami pernah membaca salah satu buku yang judulnya itu Telaah Kritis tentang Faham Salafi Wahabi. Dan pertanyaan kami ini tentang Syekh Albani. Yang kami pernah baca, sebetulnya Syekh Albani itu hanya sekedar penjual minyak wangi, atau bahkan itu cuma sekedar fotokopi ulang ustadz-ustadz yang ceramah, bukan dia belajar. Nah, mohon penjelasannya Ustadz tentang Syekh Albani ini. Terima kasih. Siapa namanya? Juliansa. Kitab ini Albani, tentang Albani. Oke, jadi ada yang nulis tentang kritik terhadap Salafi. Di situ ada pembahasan tentang Syekh Albani. Kita kalau mau kritik Albani, nggak usah emosi dan nggak usah pakai cerita-cerita yang tidak buat fokus. Ini mohon maaf nih, para kritikus Albani nggak fokus. Nulisnya Albani ahli jam, ya Albani itu as-sa'ati, ya, ilmu ini. Nggak usah diceritakan. Fokus kita di ilmu sanad. Siapa guru Albani dalam hadis? Udah gitu aja tanyain. Ketemulah dalam salah satu Sahih Abu Daud. Jadi dia kan mengambil segmen ini Sahih Sunan Abu Daud ini belum ada penjelasannya nih. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih, padahal sudah ada. Cuma dia aja yang ngambil pasar itu, kira-kira begitu. Maka dia mencoba mengeluarkan hadis yang menurut dia sahih. Di situ dia menjelaskan syaikhi fil hadis, syaikhi fil musalsal, guruku dalam musalsal Syekh Muhammad Raghib Tabbakh, satu-satunya guru Syekh Albani dalam meriwayatkan hadis. Satu doang, itu cuma sanad tabarruk. Jadi kalau nggak ada sanad ini, Syekh Albani nggak punya sanad. Lalu pertanyaannya, siapa Raghib At-Tabbakh? Muhammad Rabi At-Tabbakh itu mu'arrikh Halab, ahli sejarah di Aleppo. Beliau ini akidahnya Asy'ari dan bertarikat Sufi. Gimana? Bermazhab. Tapi dia nggak ikut gurunya. Dia pakai mazhab dia sendiri. Ini kelihatan bahwa dia juga sudah beda sama gurunya. Guru pertamanya kan ayahnya. Ayahnya bermazhab Hanafi. Albani itu bukan orang Arab, orang Albania. Tapi jangan fokus di situ. Saya nggak mau fokus di situ. Fokusnya sekarang dia nulis kitab Sahih Abu Daud, Sunan Abu Daud. Perlu nggak? Bagi kita nggak perlu. Kenapa? Imam Abu Daud itu murid langsung Imam Ahmad, kawan Bukhari. Maka di Sunan Abu Daud itu ada riwayat beliau. Beliau mengatakan haddatsana Ahmad, haddatsana Abu Abdillah Ahmad bin Hambal. Disebutkan nama gurunya. Imam Abu Daud ini ditanya oleh ahli Mekah. Jadi orang Mekah dapat kitab Abu Daud. Apa pertanyaannya? Hai Abu Daud, dikirim surat ke Sijistan, ke kampungnya. Hal kullu ma fi kitabika sahih? Apakah semua yang di kitab kamu ini sahih? Apa jawaban beliau? Dikirimlah surat. Dulu kan belum ada handphone, belum ada WA. Bid'ah nggak WA tuh? Ya. Terus beliau tulis, wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Hadis di Abu Daud, kalau aku diam, tidak beri komentar, berarti hadisnya salih. Apa arti salih? Bagus. Jika dia bermasalah, bayantu. Jika dia bermasalah, aku jelaskan. Antum percaya Abu Daud atau Albani? Kita ukur-ukur aja. Mana yang salaf? Abu Daud atau Albani? Abu Daud. Maka saya, kitab Sunan Abu Daud, saya nggak pakai pentakhrij. Saya cari yang nggak ada mukharrijnya. Cuma muhakkik. Orang yang mengeluarkan teks ini dari manuskrip. Kenapa? Saya sudah cukup dengan penjelasan Abu Daud. Kitab Sunan Tirmizi
Itu ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir ini jauh lebih alim dari Albani dan bersanad di Musnid di Mesir. Tapi dia tawadhu orangnya. Dan dia tidak melanggar kaedah-kaedah seorang ahli hadis. Nama syekhnya siapa? Syekh Ahmad Syakir. Jadi dia tidak kemudian membuat fokus orang membaca kitab Sunan Tirmizi itu hilang. Jadi nggak dibuat kitab sendiri. Sahih Tirmizi, Sunan Dhaif Sunan Tirmizi. Kenapa? Imam Tirmizi dalam kitab Ilal itu ilmu yang berat, ilmu mengenai cacat dalam hadis yang tidak terlihat oleh ahli biasa. Jadi orang kalau baru belajar ilmu sanad, ilmu tahrij biasa nggak ngerti itu ilmu ilal. Ilmu ilal ini ibarat dokter, dia punya alat scan yang canggih. Jadi orang kalau otaknya rusak itu dicek pakai MRI, benar. Nah, Imam Tirmizi ini punya ilmu itu, yang dia langsung ambil dari Imam Bukhari. Imam Bukhari mengambilnya langsung dari Ibnu Ali Al-Madini, daripada Yahya ibn Qattan, ya. Ini bersanad sampai ke atas. Imam Tirmizi mengatakan di Kitabul Ilal, semua hadis di dalam kitabku ma'mulun. Dia nggak ngomong hasan sahih dhaif, dia ngomong apa? Ma'mulun, boleh diamalkan kecuali 2 hadis, dan itu pun 2 hadisnya lebih banyak perkara muamalat. Semua. Kenapa? Betul ini riwayat dhaif, kan ada riwayat sahih sebelumnya atau riwayat sahih setelahnya, atau ada riwayat lain yang menguatkannya. Begitulah terus. Antum percaya Imam Salafus Saleh namanya Tirmizi atau Albani? Kita hitung-hitung salaf ya, katanya yang diberkahi ulama Salafus Saleh. Sekarang ada orang zaman sekarang, dia menentang pandangan ulama salaf, dia berbeda dengan ulama salaf. Ikut siapa kita? Ikut salaf dong. Kok nggak ada yang semangat jawab ya? Aneh nyesel lah nanya. Ada orang sekarang menentang kalam Tirmizi, Imam Tirmizi, ulama salaf. Kita ikut siapa? Imam Tirmizi. Ada orang sekarang mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, sedangkan Bukhari mensahihkannya. Ikut siapa? Imam yang 4 membolehkan emas bagi perempuan, dia mengharamkan emas. Ikut siapa? Ini bukan ngompor-ngomporin, ini nyadarin antum. Bangun, kira-kira begitu.